Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak hebat yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini yang akan dibahas tentang soal-soal pra penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 5. Untuk mengawali, kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian perhatikan pembahasan berikut ini. Nomor 1. Hasil dari 2/6 ditambah 3/4 sama dengan. Perhatikan, pada penjumlahan pecahan bisa kalian selesaikan dengan cara kali silang. 2 dikali 4, 8. Ditambah 3 dikali 6, 18. Penyebutnya kita kalikan. 6 dikali 4, 24. Sama dengan, kemudian kita jumlahkan ya. 8 ditambah 18, 26. Per penyebutnya tetap sama, 24. Langkah berikutnya kita sederhanakan ya. Masing-masing bisa dibagi dengan 2. 26 dibagi 2, 13. 24 dibagi 2, 12. Langkah berikutnya, kita akan ubah ke pecahan campuran. Dengan cara pembagian, 13 dibagi 12. Perhatikan, 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13? Ya, dikali 1. Kemudian 12-nya tulis di bawah, kita kurangi, 13 dikurangi 12, 1. Jadi hasilnya 1/12. Jawaban yang paling tepat A. Nomor 2. Hasil dari 0,173 ditambah 1,45 sama dengan. Bisa diselesaikan dengan cara susun ke bawah. Yang perlu kalian perhatikan, sesuaikan dengan nilai tepatnya dan tanda komanya diluruskan ya. Kemudian langsung kita jumlahkan, 3-nya turun, 7 ditambah 5, 12, 2-nya tulis, 1-nya simpan di atas, 1 ditambah 1 ditambah 4, 6, komanya ditulis, 0 ditambah 1, 1. Hasilnya adalah 1,623. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 3. Hasil dari 2/5 dikurangi 1/7 sama dengan. Pada pengurangan pecahan juga bisa dikali silang ya. 2 dikali 7, 14. 5 dikali 1, 5. Kemudian penyebutnya kita kalikan. 5 dikali 7, 35. Langsung kita kurangi ya. 14 dikurangi 5. 9 per penyebutnya 35. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, 9/35. Nomor 4. Hasil dari 1/3/5 ditambah 2/3 sama dengan. Pecahan campurannya kita ubah ke pecahan biasa ya. 5 dikali 1, 5. Kemudian ditambah 3 jadi 8/5. Ditambah 2/3. Baik, langkah selanjutnya kita kali silang ya. 8 dikali 3, 24. Ditambah 2 dikali 5, 10. Penyebutnya kita kalikan. 5 dikali 3, 15. Sama dengan 24 ditambah 10, 34. Per 15. Kemudian kita akan ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian.
34-nya di dalam, 15-nya di luar. 15 dikali berapa yang mendekati 34? Iya, dikali 2, 30-nya kita tulis di bawah angka 34. 34 dikurangi 34, maka hasilnya 4/15. Jadi, jawaban yang paling tepat A. Nomor 5. Hasil dari 0,452 dikurangi 0,174 sama dengan, bisa diselesaikan dengan cara susun ke bawah. Yang perlu kalian perhatikan, sesuaikan dengan nilai tempatnya dan luruskan tanda komanya. Kemudian kita hitung 2 dikurangi 4 tidak bisa, kita pinjam angka yang di depannya menjadi 12, dikurangi 4, 8, 5-nya sudah dipinjam, maka menjadi 4 dikurangi 7, tidak bisa, kita pinjam angka yang di depannya menjadi 14, dikurangi 7, 7, kemudian sudah dipinjam ya, menjadi 3 dikurangi 1, 2, 0 dikurangi 0, 0. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, 0,278. Nomor 6. Pak Abdullah memiliki beras 63/4 kuintal, kemudian dijual kepada Pak Nurdin sebanyak 2,5 kintal. Maka, sisa beras yang dimiliki Pak Abdullah adalah... Perhatikan, beras Pak Abdullah sebanyak 63/4 kuintal. Kemudian dijual ke Pak Nurdin sebanyak 2,5 kuintal. Kalau dijual artinya berasnya Pak Abdullah berkurang. Maka 63/4 dikurangi 1/2. Sama dengan, kalian perhatikan lagi, ini adalah pecahan campuran ya. Akan lebih mudah kalau kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, 4 dikali 6, 24, ditambah 3, 27. Jadi 27/4. Dikurangi, kita ubah lagi ya, 2 dikali 2, 4, ditambah 1, jadi 5. Jadi 5/2. Langkah berikutnya bisa kita selesaikan dengan cara kali silang. 27 dikali 2, 54. 4 dikali 5, dikurangi 20. Per, penyebutnya kita kalikan. 4 dikali 2, 8. 54 dikurangi 20, 34, per 8. Sama dengan, kita akan sederhanakan terlebih dahulu ya, masing-masing dibagi 2. 34 dibagi 2, 17, 8 dibagi 2, 4. Jadi 17/4. Masih bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya 17 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 17? Ya, 4 dikali 4. 4-nya tulis di atas, 16-nya tulis di bawah. Kemudian dikurangi, 17 dikurangi 16, 1. Maka pecahan campurannya menjadi 4, 1/4. Jawaban yang paling tepat, D. Nomor 7. Hasil dari 12 dikali 5/6 sama dengan 12, artinya 12/1 dikali 5/6. Kemudian kita bisa sederhanakan 12 dan 6 masing-masing dibagi 6. 12 mendapat 2, 6, 1. Kemudian kita kalikan, pembilang kali pembilang, 2 dikali 5, 10. 1 dikali 1, 1. Hasilnya sama dengan 10/1 atau 10. Jawaban yang paling tepat, B. Nomor 8. Hasil dari 6/8 dikali 20% sama dengan... Perhatikan, bentuk pecahannya berbeda, maka kita akan ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. 6/8 tetap, dikali 20%, diubah ke pecahan biasa menjadi 20/100. Langkah berikutnya kita sederhanakan ya, 20 dan 100. Masing-masing dibagi 20.
20 bagi 21, 100 dibagi 25. Berikutnya, kita kalikan pembilang kali pembilang. 6 dikali 1, 6. Penyebut kali penyebut, 8 dikali 5, 40. Perhatikan, masih bisa disederhanakan. Masing-masing kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2, 3. 40 dibagi 2, 20. Jadi, hasil akhirnya adalah 3/20. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 9. Hasil dari 0,28 dibagi 0,4 sama dengan, pada pembagian pecahan desimal, kalian bisa ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan, 0,28 terdapat 2 tempat di belakang koma, menjadi 28/100. Dibagi 0,4, terdapat 1 tempat di belakang koma, maka menjadi 4/10. Sama dengan, ingat pada pembagian pecahan akan kita ubah ke bentuk perkalian dan pecahan yang kedua dibalik. Menjadi 28/100 dikali 10/4. Langkah berikutnya kalian bisa sederhanakan ya. 10 dan 100 masing-masing dibagi 10. 10 bagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang. 28 dikali 1, 28. Penyebut kali penyebut, 10 dikali 4, 40. Menjadi 28/40. Masih bisa disederhanakan ya. Coba kita bagi dengan masing-masing 4. (28) dibagi 4, 7. 40 dibagi 4, 10. Jadi, hasil akhirnya 7/10. Jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 10. Hasil dari 3/5 dibagi 24% sama dengan, perhatikan bentuk pecahannya berbeda. Maka kita akan samakan, diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 3/5 dibagi 24%, diubah ke pecahan biasa menjadi 24/100. Langkah berikutnya, kalian perhatikan pada pembagian pecahan, diubah ke bentuk perkalian dan pecahan yang kedua dibalik, menjadi 3/5 dikali 100/24. Kemudian, ada yang bisa disederhanakan, 3 dan 24, masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3, 1, 24 dibagi 3, 8. Dan ada 100 dan 5, kita akan sederhanakan masing-masing dibagi 5. 100 dibagi 5, 20, dan 5-nya mendapatkan 1. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, 1 dikali 20, 20, 1 dikali 8, 8. Nah, perhatikan, masih bisa disederhanakan. Kita akan coba bagi masing-masing 4. 20 dibagi 4, 5, 8 dibagi 4, 2. Sehingga 5/2 masih bisa kita ubah ke pecahan campuran. Caranya kita bagi ya, 5 dibagi 2. Kita akan hitung 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5. Ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2-nya tulis di atas, 4-nya tulis di bawah angka 5. Kemudian 5 dikurangi 4, 1. Jadi hasil akhirnya 2, 1/2. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 11. Untuk mengundang acara ulang tahun ke-12 tahun, Iwan akan membuat setengah kilogram bakso yang sangat enak. Agar bakso terasa dagingnya, setiap 1 kilogram membutuhkan 7/4 kilogram daging sapi. Berapa kilogram daging sapi yang dibutuhkan Iwan untuk membuat bakso? Perhatikan, untuk membuat 1 kilogram bakso membutuhkan 7/4 kilogram daging sapi. Maka, jika akan membuat setengah kilogram bakso, tinggal dikalikan 1/2 dikali 7/4. Caranya bisa langsung ya, pembilang kali pembilang, 1 dikali 7, 7, penyebut kali penyebut, 2 dikali 4, 8. Maka jawaban yang paling tepat 7/8 yaitu B. Nomor 12.
Pak Yusuf membeli 10,5 karung beras yang akan dibagikan kepada beberapa fakir miskin. Jika setiap fakir miskin mendapatkan 3/4 karung, berapakah orang fakir miskin yang akan menerima beras tersebut? Perhatikan, terdapat 10,5 karung beras yang akan dibagikan. Jadi, soal nomor 12 bisa diselesaikan dengan cara pembagian. 10/1/2 dibagi 3/4 sama dengan pecahannya berbeda. Maka kita akan ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 10, 20, ditambah 1, 21/2. Dibagi, tetap ya, pecahan biasa 3/4. Langkah berikutnya yang perlu kalian ingat dalam pembagian pecahan, diubah ke bentuk perkalian dan pecahan yang kedua dibalik. Menjadi 21/2 dikali 4/3. Kemudian bisa kita sederhanakan 21 dan 3 masing-masing dibagi 3. 21 bagi 3, 7, 3 bagi 3, 1. Kemudian 2 dan 4 kita sederhanakan masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang. 7 dikali 2, 14. 1 kali 1, 1. Jadi, fakir miskin yang akan menerima beras sebanyak 14 orang. Jawaban yang paling tepat A. Nomor 13. 2 jam ditambah 45 menit sama dengan titik-titik menit. Pertama kita hitung 2 jam ke menit. Berarti 2 dikali 60 ditambah 45 menit ke menit. Tetap ya, 45. Kita hitung 2 dikali 60, 120 ditambah 45. Sama dengan 165 menit. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 14. 420 menit sama dengan titik-titik jam. Ingat, 1 menit itu 1/60 jam. Jadi, 420 dikali 1/60. Atau kalian bisa langsung tulis 420/60. Kemudian, kita akan hitung, nolnya bisa kita coret ya. Tersisa 42/6. Itu hasilnya 7. Jadi, jawaban yang paling tepat 7 jam yaitu B. Nomor 15. 2 hektometer ditambah 7 dekameter sama dengan titik-titik sentimeter. Pertama, kita akan hitung 2 hektometer ke sentimeter. Hektometer ke sentimeter turun sebanyak 4 tangga. Jadi, 2 dikali 10.000. Ditambah 7 dekameter ke sentimeter. Turun 3 tangga, jadi 7 dikali 1000. Kita hitung 2 dikali 10.000, 20.000. Ditambah 7 dikali 1000, 7.000. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya 27.000. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 16. 23 desimeter kubik sama dengan titik-titik cc. Ingat, 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik. Jadi, kita bisa hitung desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun 1 tangga, maka dikali 1000. 23 dikali 1000 sama dengan 23.000. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 17. Malik berangkat les matematika pukul 14.15. Ketika sampai di tempat les pukul 14.43. Berapa menit lamanya perjalanan Malik dari rumah ke tempat les?
Kita bisa selesaikan dengan cara pengurangan. Pukul dia sampai 14.43 dikurangi 14.15. Bisa dengan cara susun ke bawah. 3 dikurangi 5 tidak bisa, maka pinjam menjadi 13 dikurangi 5, 8. 4-nya sudah dipinjam menjadi 3 dikurangi 1, 2, 4 dikurangi 4, 0, 1 dikurangi 1, 0. Maka ini satuannya menit. Jadi, lamanya perjalanan Malik dari rumah ke tempat les adalah 28 menit. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 18. Pak Hamid mengendarai sebuah mobil Avanza dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, sampailah Pak Hamid di tujuan. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Hamid? Dari soal ini bisa kita ketahui kecepatannya sama dengan 70 km per jam. Waktunya sama dengan 3 jam. Kemudian pertanyaannya, jarak. Rumus dari jarak J sama dengan K dikali W. Kita masukkan K-nya 70 km per jam dikali W-nya 3 jam. Kemudian kita kalikan. Hasilnya 210 km. Jadi, jarak yang ditempuh Pak Hamid adalah 210 km. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 19. Anto berangkat dari Jakarta pukul 08.00 dengan mengendarai sebuah kereta api dengan kecepatan 120 km per jam menuju kota Bandung. Jarak antara kota Jakarta dan kota Bandung adalah 240 km. Pukul berapa Anto tiba di kota Bandung? Dari soal cerita ini bisa kita ketahui kecepatannya 120 km per jam. Jaraknya sama dengan 240 km. Dan Anto berangkat dari Jakarta pukul 08.00. Kemudian pertanyaannya, pukul berapa Anto tiba di kota Bandung? Berarti sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu waktu tempuhnya. Rumus dari waktu sama dengan J dibagi K. Jaraknya 240 km dibagi kecepatannya 120 km per jam. Sama dengan 2 jam. Kemudian artinya kita sudah mengetahui waktu tempuhnya selama 2 jam. Jadi, kalau Anto berangkat dari Jakarta pukul 08.00, tiba di kota Bandung sama dengan 08.00 ditambah 2 jam. Sama dengan 10.00. Jadi, Anto akan tiba di kota Bandung pukul 10.00. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 20. Kinan mengendarai sepeda Brompton mengitari Pamulang dan sekitarnya. Ia berangkat dari rumah pukul 07.00, sampai lagi di rumah pukul 10.00. Jarak yang telah ditempuh Kinan sejauh 42 km. Berapa kilometer per jam kecepatan sepeda Kinan melaju? Dari cerita ini bisa kita ketahui waktunya dari pukul 07.00 sampai 10.00 sama dengan 3 jam. Kemudian jaraknya 42 km. Pertanyaannya, kecepatan. Rumus dari kecepatan sama dengan J dibagi W.
J-nya 42 km, dibagi waktunya 3 jam. Sama dengan 14 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda Kinan melaju adalah 14 km per jam. Jawaban yang tepat D. Nomor 21, 48 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Bisa kalian tulis seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita hitung 48 km ke meter, itu turun 3 tangga, maka dikali 1000 menjadi 48.000. Kemudian kita hitung jam ke menit, itu 60. Kemudian kita hitung, bisa kita coret nolnya, tersisa 4.800 dibagi 6, sama dengan 800 meter per menit. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 22. Terdapat tabel di mana sudah diketahui waktunya 08.30 sampai 11.30. Kecepatannya 80 km per jam. Jaraknya belum diketahui, maka kita cari rumusnya adalah jarak sama dengan K dikali W. Perhatikan, waktunya itu dari 08.30 sampai 11.30. Kalau kita hitung berarti selama 3 jam. Langsung kita hitung kecepatannya 80 km per jam dikali waktunya 3 jam. Sama dengan 240 km. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 23. Suatu kran dapat memancarkan air 500 liter per jam dalam waktu 1,5 jam. Maka air kran tersebut dapat mengisi tangki sebanyak titik-titik liter. Jadi dari cerita ini bisa kita ketahui debitnya sama dengan 500 liter per jam. Waktunya sama dengan 1,5 jam. Kemudian, di sini yang ditanyakan adalah volumenya. Rumus dari volume sama dengan D dikali W. Debitnya 500 liter per jam dikali waktunya 1,5 jam. Sama dengan hasilnya 750 liter. Jadi, air kran tersebut dapat mengisi tangki sebanyak 750 liter. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 24. Sebuah ember dapat menampung air sebanyak 84 liter. Setelah diisi dengan air pancuran di pegunungan selama 21 menit, ember tersebut terisi penuh. Berapa liter per menit debit air pancuran pegunungan tersebut? Dari soal ini sudah kita ketahui volumenya sama dengan 84 liter dan waktunya 21 menit. Yang ditanyakan debit. Rumus dari debit D sama dengan V dibagi W. Volumenya 84 liter dibagi waktunya 21 menit. Sama dengan 4 liter per menit. Jadi, debit air mancur pegunungan tersebut adalah 4 liter per menit. Jawaban yang tepat A.
Nomor 25. Sebuah pompa air Shimizu memancarkan air 50 liter per menit. Andi akan mengisi bak mandi yang memiliki kapasitas 7.000 liter. Berapa lamanya waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Dari cerita ini bisa kita ketahui debitnya sama dengan 50 liter per menit. Dan volumenya sama dengan 7.000 liter. Yang ditanyakan adalah waktu. Rumus dari waktu sama dengan V dibagi D. Volumenya 7.000 liter dibagi 50 liter per menit. Sama dengan 140 menit. Kemudian, kalian perhatikan pada pilihan ganda dijadikan jam. Maka 140 menit ke jam, kita akan hitung ya. Caranya 140 menit dibagi 60. Sama dengan, kita akan sederhanakan masing-masing dibagi 20. 140 dibagi 27, 60 dibagi 23. Kemudian, bisa kita ubah ke pecahan campuran ya. Jadi, 21/3 jam. Nah, kalian perhatikan, 1/3 jam ini kalau kita jadikan menit menjadi dikali 60. 1/3 dikali 60 sama dengan 20 menit. Jadi, waktu yang diperlukan sudah kita dapatkan 2 jam 20 menit. Jawaban yang tepat B. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semangat untuk melaksanakan PAS. Semoga kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.